Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam Pak Charles, Pak Jacob, Ci Susan, Bu Eni, Pak Pendeta Samuel, kemudian Bro Jonathan, Joy, Sarah, Bu Mevi dari Makassar, Bro Waris, Glenn. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah bergabung. Saya akan membuka share screen PowerPoint yang ada. Siap. Oke, ya. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan untuk mengawali tahun baru 2026, yaitu bagaimana kita menemukan kehendak Allah. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada tahun ini boleh menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saya berdoa dan mempersiapkan firman Tuhan ini semoga menjadi berkat dan pegangan kita di dalam tahun yang baru. Amin ya Bapak, Ibu ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan yang bergabung dari berbagai kota di Indonesia, Tuhan. Dan kami ingin mempelajari bagaimana kami menemukan kehendak Allah. Ya Bapak, Tuhan, kami mungkin sudah menjalani kehidupan ini begitu lama, tetapi kami rindu kami kembali kepada firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, ayat-ayat yang kami pelajari, bisa menolong kami kembali, menajamkan panggilan kami, menolong kami dalam profesi yang ada, untuk terus bekerja, belajar, melayani Engkau, dan hidup mempermuliakan namamu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami, untuk setiap teman-teman yang belajar, juga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengawali dengan sebuah refleksi kehidupan. Ya, dalam kehidupan ini kita itu percaya tidak percaya, senang tidak senang, mau atau tidak mau, kita pasti pernah berpikir satu hal, itu kita ingin membahagiakan orang tua kita. Bagi kita yang masih mempunyai orang tua, entah masih punya ayah atau masih punya ibu. Saya pribadi tinggal mama. Ya, papa sudah nggak ada waktu saya usia 12 tahun begitu. Jadi, saya juga berpikir, kadang-kadang saya berpikir, bagaimana ya? Ya, saya juga beda beda kota dengan mama saya di Jawa Timur, mama di Jawa Barat. Tetapi saya, kalau kesempatan saya telepon mama, tanya keadaannya. Lalu saya mencoba ya mengirim dana sebisa saya setiap bulan. Dan kemudian sekali-kali saya juga berpikir, kalau bisa kalau ke Bandung, ajak mama makan yang enak dan seterusnya. Kita yang masih punya orang tua, papa dan mama, kita pasti berpikir, Bapak, Ibu, teman-teman, benar ya. Kita berpikir, oh saya ingin bahagiakan orang tua saya. Ajak dia makan. Kalaupun nggak bisa punya uang, coba datang pijitin papa, pijitin mama, begitu kan. Ya kita bisa lakukan sesuatu, doing something for our parents, for our father, our mother. Because of they are orang tua yang telah memelihara kita, ya, yang telah menolong kita, yang telah menjaga kita sampai kita bisa menjadi orang dewasa, begitu. Ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai bagian orang tua, bukankah kita juga sebagai orang tua? Sorry. Bukankah kita juga sebagai manusia, kita juga ingin membagikan Tuhan kita? Benar ya? Kita pun juga pasti ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau orang tua yang tanda kutip manusia biasa, yang melahirkan kita, mama, yang memberi pada kita kehidupan, papa, kita begitu sayang karena mereka telah berjasa besar kepada kita. Terlebih lagi Allah yang adalah Tuhan pencipta kita, pemelihara kita, yang adalah segala-galanya bagi kita. Selain dia mengasihi kita, dia pun mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Masa kita tidak sayang kepada Allah kita? Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tentu saja kita mau, selain membagikan orang tua kita, kita pun juga terlebih lagi ingin menuruti membagikan Tuhan kita. Maka hari ini saya akan memberi kepada kita 5
cara untuk kita menemukan kehendak Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita bisa membahagiakan Tuhan kita, untuk kita bisa menuruti apa yang Tuhan telah arahkan kepada kita untuk kita boleh hidup bersama dengan Tuhan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menemukan kehendak Allah atau kita melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan senang, yang itu pasti bisa membahagiakan Tuhan kita adalah marilah kita mengawal dari ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 33 ya. Mohon satu orang baca di layar ini dengan sukarelawan membaca ayat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, terima kasih Bro Joy. Ya, dalam bagian pertama, ya, mana kita belajar bahwa kita mau menjadi orang yang apa? Yang menjadikan Allah fokus dalam kehidupan kita. Ya, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, terutama bagi mereka yang mengikuti dia selain 12 murid, yaitu kita semua orang-orang percaya, bagaimana kita berupaya mencari kerajaan Allah, bukan kebutuhan pribadi kita. Kerajaan ini artinya memiliki arti penting, bagaimana di sini kita melakukan semua hal untuk ya melakukannya bagi pemerintahan Allah, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di sini artinya adalah apa? Berdiri di hadapan Allah, di hadapan karya penebusan Allah. Kebenaran bukan berbicara mengenai etika Kristen, tetapi juga, bukan saja bicara mengenai etika Kristen atau prinsip-prinsip firman Tuhan, tetapi juga kita mau memikirkan apa yang bisa menyenangkan dan memuliakan hati Allah. Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membangun kerajaan Allah itu adalah kita bagaimana melakukan semua yang Yesus ajarkan di dalam Injil. Itu adalah membangun kerajaan Allah. Bagaimana kita memikirkan bagaimana gereja kita bisa maju. Gereja kita bisa menjadi gereja yang menolong orang-orang di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita selalu berpikir supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa berpikir mengajak orang-orang yang belum mengenal Allah bisa mengenal Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kerajaan Allah adalah bicara tentang gerejanya, tentang apa yang terjadi di dalam kerohanian. Bagaimana orang-orang sekitar kita bisa mengenal Tuhan sebagai Yesus. Ya, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan Yesus itu bukan sebagai Tuhan saja, sebagai Allah saja, tetapi juga itu adalah penyelamat bagi semua orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biasanya kalau ada acara gereja, saya suka minta flyernya. Saya sebar kepada beberapa teman. Saya juga mengajak kepada anak saya, yuk kamu kalau ke remaja, ajak yuk teman kamu yang belum ke gereja. Ajak yuk teman kamu yang malas ke gereja, katakanlah demikian. Ya, jadi kerjaan Allah adalah bagaimana kita membawa orang untuk mengenal Tuhan. Bagaimana orang-orang di sekitar kita dibangun untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita membangun kerajaan Allah mudah? Tentu saja tidak. Kadang-kadang kita mungkin dimarahi. Pernah suatu kali, Bapak Ibu teman-teman, saya sharing sedikit kehidupan saya. Saya ada ajak anak saya itu punya teman. Temannya ini punya papa. Kebetulan itu toko fotokopi, tempat fotokopi. Lalu saya tahu papanya ini nggak ke gereja. Saya sama mamanya dari anaknya teman saya, dari anaknya teman anak saya Kaiden, itu kenal. Saya bilang sama mamanya dari teman anak saya bilang, Cici, kalau ajak Cici suruh ke gereja, saya suruh ke gereja sama anak saya yang perempuan. Tetapi suami saya belum, saya ajakin. Satu kali saya ke tempat fotokopi, saya fotokopi buku begitu ya, ada keperluan. Saya bilang, kok, ayo kok, ada acara persekutuan. Oh iya Pak Anton, oke, saya tahu. Tapi nanti kalau saya nanti mau, saya akan hubungi Pak Anton begitu. Sampai tanda kutip seperti agak marah. Lalu saya bilang, oh ya kok, mohon maaf ya kok. Oke, nggak apa-apa begitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, membangun kerajaan Allah itu membutuhkan namanya upaya.
Kadang-kadang kita mungkin di tanda kutip bisa disalahpahami oleh orang, atau kita terlalu semangat, mungkin orang-orang juga merasa risih atau demikian. Tetapi Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah. Carilah itu adalah sebuah kata kerja yang aktif. Kita berusaha membawa orang mengenal Tuhan, membangun kerajaan Allah. Ya memang tidak mudah, tapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau orang-orang mengenal kerajaan Allah, membangun. Tuhan mau orang-orang di sekitar kita itu mengerti akan apa yang Allah ajarkan kepada setiap kita. Bagaimana orang-orang Kristen belajar. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita mengawali tahun 2026 ini, kita berpikir, siapa yang kita bisa bawa, ajak untuk mengenal Tuhan. Mungkin itu teman kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu tetangga kita. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, masa sih kita bertahun-tahun di tempat kerja nggak pernah ajak orang itu kenal Tuhan Yesus? Atau kita misalnya sudah punya saudara bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, saudara kita belum mengenal Tuhan, tapi kita nggak pernah ajak dia sekalipun ke gereja. Masa sih begitu? Benar nggak Bapak Ibu teman-teman? Mencari kerajaan Allah adalah sifatnya aktif. Bagaimana kita mau membawa orang mengenal Tuhan Yesus? Kalau ada yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mungkin dia masih setengah hati, kita bawa lagi dia untuk semakin rajin baca Alkitab dan berdoa. Bapak Ibu teman-teman, saya di dalam tahun lalu 2025 itu ya, mengajak teman-teman untuk apa? Untuk bisa mau lebih rajin lagi ke gereja, ya. Tahun ini juga saya mau juga melakukan hal yang sama, ya. Tahun lalu saya belum terlalu banyak membawa orang mengenal Tuhan ke gereja. Tetapi tahun ini saya berkomitmen untuk mengajak orang lebih banyak lagi ke gereja. Tahun lalu saya fokus di dalam pelayanan literatur. Bapak Ibu teman-teman mungkin tahu saya menulis buku. Saya tahun lalu menulis kurang lebih 2 atau 3 buku begitu. Buku-buku rohani yang didistribusikan kepada hamba-hamba Tuhan dan aktivis-aktivis gereja. Saya bagi kepada menjadi donatur. Kemudian ada donatur yang dukung saya, mereka dukung, dan kemudian saya membagi secara gratis kepada pendeta aktivis. Ya, saya bagi kurang lebih 3-4 kali kepada 80-90 orang. Ya, saya berharap mereka bisa mengenal Tuhan dan kerajaannya melalui buku-buku yang saya tulis. Yang kedua adalah mohon satu orang membacakan ayat di dalam eh, PPT kita. Silakan, secara sukarelawan. Terima kasih. Dan satu satu ayat ini ada yang bisa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Ya, terima kasih Teola, Tuhan berkatin. Yang kedua adalah untuk kita bisa melakukan kehendak Allah, membagikan Tuhan kita. Ya, apa? Menaati perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita membaca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan, apakah di Bible study seperti ini, di gereja hari Minggu, atau kita membaca firman Tuhan pembacaan pribadi, kita pasti akan mendengar ajaran Tuhan. Kita selalu diajarkan melalui pembelajaran Alkitab. Ayo baca Alkitab, tanya apa yang Tuhan ajarkan, tanya apa yang Tuhan larang, tanya apa yang Tuhan mau kita berharap. Kita belajar firman Tuhan. Setelah belajar apa? Menaati. Nah, Bapak Ibu teman-teman terkasih, belajar menaati perkataan firman Tuhan seperti orang sekolah, Bapak Ibu. Orang sekolah gimana? Nah, naik kelas, benar nggak? Saya melayani semester lalu dan sekarang ini saya mengajar di SD dan SMP IBBS. Bapak Ibu teman-teman, saya bilang sama anak-anak murid yang saya layani, saya bilang, ayo kamu belajar daripada sekolah ini, kamu bisa naik kelas. Kalian mau nggak naik kelas? Saya sampai kadang-kadang kalau marah begitu kepada mereka yang malas-malesan, udah ulangan, nilainya jelek, remedi, nilainya jelek lagi. Sedangkan kalian mau tinggal kelas. Nggak mau, Mister Anton. Kami mau naik kelas. Makanya belajar yang rajin. Nah, Bapak Ibu teman-teman terkasih, apakah orang Kristen tidak ada naik kelas? Tentu saja ada. Orang Kristen itu juga naik kelas. Ketika dia mempunyai buah-buah roh, ya, dalam Galatia, itu ada buah-buah roh. Seingat saya Galatia pasal 5.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ya, kesabaran, penguasaan diri. Banyak begitu kan buah-buah roh. Kalau kita akhirnya bisa buah-buah roh itu kita dapatkan dari hari ke hari. Dulu sabar, sekarang tambah sabar. Tahun depan lebih sabar lagi. Dulu kita lemah lembut, sekarang kita makin lemah lembut. Nggak gampang marah, bener nggak? Kita belajar naik level. Ya, dulu kita menguasai diri sedikit misalnya. Cepat cepat bosan, cepat malas, cepat merasa khawatir. Sekarang kita bisa menguasai diri. Waktu ada masalah kita kurang mengurangi khawatir. Bagaimana? Itu namanya naik kelas. Jadi Bapak Ibu teman-teman terkasih, menaati perkataan Tuhan artinya apa? Kita menjadi orang yang semakin hari semakin setia, semakin taat, semakin nurut sama Tuhan. Maka kita secara rohani levelnya kita naik. Ya, jadi kita lebih kuat menghadapi hidup ini. Kita lebih tangguh menghadapi kesulitan. Kita menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita melalui kehidupan kita. Lama-kelamaan, kita menjadi orang yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita mau taat. Kita mau lawan dosa setiap hari. Lalu teman-teman nanya, loh Bro Anton, Pak Anton, apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Tapi itu bukan mustahil. Kita bisa. Caranya gimana? Kita belajar firman Tuhan, dan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya belajar firman Tuhan mengenai ini. Misalnya mengenai lambat untuk marah, misalnya. Kita lakukan hari itu. Kalau sehari kita lakukan satu firman Tuhan, satu sikap kita perbaiki. Bapak, Ibu, teman-teman bayangkan, 365 hari belajar firman Tuhan. Membaca firman, mendengar khotbah, begitu banyak. Begitu limpah yang kita lakukan. Kita menjadi semakin naik rohani. Semakin kita serupa Kristus. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Orang-orang akan melihat perubahan hidup kita. Dia bilang, wah, bro itu orangnya makin baik ya. Wah, sister itu orangnya makin lembut ya orangnya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Teman-teman, luar biasa. Karena firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Yang ketiga, ya. Ini masih yang kedua tentang orang yang belajar firman Tuhan, ya. Menaati firman Tuhan artinya apa? Artinya adalah meneliti hukum. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu teman-teman terkasih, masih di dalam poin kedua, menaati firman Tuhan. Mendengarnya gimana? Meneliti hukum yang sempurna. Jangan menjadi pendengar yang pelupa. Melakukan apa? Bertekun. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Artinya apa? Kalau kita masih kurang, kita bertekun lagi. Misalnya begini, kita belajar tadi, saya kan katakan, jangan cepat-cepat marah. Kita masih marah-marah. Ya udah, kita mohon ampun sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya tuh sudah mau terapin firman Tuhan hari ini yang saya pelajari. Jangan marah-marah. Masih marah-marah. Tuhan ampuni saya. Besok, ingat jangan lupa. Bertekun, coba lagi, jangan marah-marah. Insya Allah, kita pasti bisa ya, Bapak Ibu teman-teman, menjadi seorang pelaku hukum. Bagaimana untuk bergembira dengan apa yang saya lakukan, berbahagia oleh perbuatannya. Jika kita menggunakan hukum sebagai sarana keselamatan, maka itu akan menjadi, ya, menghukum kita. Maksudnya itu kan mengajar kita terus untuk kita jangan sampai dihukum lagi. Kalau kita mengasihi Allah dan memelihara hukum yang Ia tuliskan pada hati kita melalui kasih karunia rohnya, maka kita akan mengalami kemerdekaan dari Allah sebagai anak-anaknya diselamatkan hanya oleh kasih karunia saja. Oke. Yang ketiga adalah berdoa. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita buat Tuhan kita bahagia. Yang ketiga ini. Mohon satu orang membaca ayat ini dengan sukarelawan. Terima kasih. Iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Iya, terima kasih Bu Eni.
Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman, yang ketiga adalah berdoa. Mari kita bangun waktu untuk berdoa. Saya merasa memang tahun 2025 saya agak kurang rajin berdoa, meskipun setiap hari berdoa, ada doa syafaat juga, tapi saya mau tambah lagi. Jadi, waktu kita berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman, kita itu bisa mengurangi kekuatan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Kamu jangan khawatir tentang masalah apapun juga, tentang masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah apa saja, relasi, masalah pembelajaran. Kalau kita capek, kalau kita lelah, kalau kita susah, doa sama Tuhan. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, sama selalu saya mengajar 4 mata kuliah, 2 mata kuliah S1, 2 mata kuliah S2. Dan juga saya menerbitkan 4 buku semester lalu. Dan kemudian saya juga ya melayani Tuhan, baik ngajar SD, ngajar SMP, maupun saya berkhotbah di gereja-gereja dan seterusnya. Begitu lelah, tetapi ketika saya lelah, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, beri kepada saya kekuatan. Ya, setelah itu ada kekuatan, ada semangat, ada suatu penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita butuh apa-apa, doa sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Tetapi jangan hanya kita minta. Ingat, kalimatnya apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kadang-kadang kita kalau minta itu gampang sekali atau mudah sekali. Benar ya, Bapak Ibu teman-teman? Minta mudah. Tuhan, saya capek, tolong kasih kekuatan. Kita minta. Ya Tuhan, saya butuh kehidupan, butuh biaya hidup. Kita ngomong. Benar nggak? Ya, saya beberapa kali, Bapak Ibu teman-teman, doa sama Tuhan. Tuhan, saya tuh bikin buku rajin. Saya mau buku saya ini memberkati para pendeta desa. Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong ya, kalau bisa ada yang support. Tuhan kasih jalan. Tetapi setelah itu saya bersyukur Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan juga. Oh Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kemarin 1 Januari, saya kumpul istri sama anak-anak. Saya kumpul dengan istri saya dan 2 anak saya bilang, yuk kita berdoa sama Tuhan yuk. Kita bersyukur buat tahun 2025. Ya, tepat 1 Januari, sore-sore mau menjelang malam, sebelum mandi, saya bilang, yuk kita berdoa, yuk kita bersyukur. Ya, saya bilang, Koko, ayo doain ini. Mami, doakan ini. Dia belum bisa 5 tahun, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, saya juga berdoa. Kita bersyukur buat pekerjaan, penyertaan Tuhan, kesehatan. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita masih bisa hidup tahun ini, bersyukur Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang tahun lalu meninggal Bapak Ibu, ya. Akhir tahun lalu Bapak Ibu, teman-teman terkasih, itu ada kurang lebih 3 atau 4 hamba Tuhan besar di Indonesia yang meninggal dunia. Bapak Ibu mungkin dengar ceritanya. Kira-kira November itu ada pendeta Marojan Sijabat, papa dari Jerome Pauline, seorang YouTuber terkenal di Indonesia. Sehingga waktu beliau meninggal, itu dari teman saya ada seorang ibu di Makassar, dia kasih tahu berapa ratus ribu orang nonton. Berapa ratus ribu orang loh Bapak Ibu teman-teman. Yang nonton YouTube itu upacara meninggalnya. Lalu ada pendeta Dedi Wikarsa dari GKI di Jakarta juga cukup terkenal meninggal dunia. Lalu ada pendeta Niko Ongko Wijoyo, ya, itu pendeta Niko Ong itu gembala, dulu pernah jadi gembala reform, dia jadi di Taiwan. Saya pernah ketemu karena beliau pernah khotbah di tempat saya. Waktu di GKPJ Muara Bunga saya pernah jadi gembala pos. Lalu ada lagi Bapak Solomon Tong. Bapak Solomon adalah adik kandung daripada pendeta Stephen Tong. Meninggal. Nah Bapak Ibu, kalau kita masih bisa hidup hari ini, bersyukur Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu, ada seorang cici yang saya anggap dia cici saya, ya. Dia tinggal di sebuah kota di Indonesia. Ya, dia sedang mengalami sakit kanker. Setiap dia mau kemo, dia selalu WA saya. Muse, tolong doakan saya. Saya doakan. Kemarin awal tahun dia bilang, Muse, tolong agar tahun ini ada mujizat saya bisa sembuh total. Muse, saya ini sudah cukup capek. Ya, bertahun-tahun kemoterapi, Muse. Setiap bulan kemo, berbiaya dan seterusnya. Capek. Saya bilang, Ci, kita doa sama Tuhan. Kita mohon sama Tuhan kekuatan untuk Tuhan kasih belas kasihan kesembuhan. Amin, Musa Anton, amin. Begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman terkasih, apa yang kita sedang ingin Tuhan tolong di tahun 2026 ini? Apakah masalah pekerjaan, masalah studi anak-anak, apakah masalah jodoh,
Apakah masalah kehidupan kita dalam relasi dengan keluarga atau relasi dengan teman kerja? Mari kita berdoa. Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia berdoa. Daniel setiap hari berdoa 3 kali, pagi, siang, malam. Rasul Paulus seorang yang banyak berdoa. Martin Luther sehari berdoa 3 jam. John Wells di Inggris bisa berdoa satu hari 8 jam. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, berdoa adalah kunci kita bergaul dengan Allah kita sebagai Bapa. Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Marilah kita berdoa untuk menjadi orang-orang yang berkomunikasi dengan Allah kita secara teratur. Bapak Ibu yang terkasih, berikutnya adalah pelajari Alkitab. Mari minta satu orang secara sukarela bacakan ayat di dalam PowerPoint kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya, Amin. Terima kasih Boksu Samuel. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tahun lalu 2025 saya di WA orang itu Januari. Halo, mau baca firman Tuhan tidak? 1 Februari sampai 30 September. Satu hari baca 5 pasal. Ya, kemudian nanti sampai kira-kira September akhir, berarti kurang lebih sekitar hanya 9 bulan, kita akan habis itu Alkitab PL dan PB. Wah, saya semangat Bapak Ibu teman-teman. Saya ajak teman-teman, begitu ya. Dari teman di gereja, teman, wah saya jadi duta baca Alkitab ya. Saya juga mau coba, dan saya teman-teman. Kemudian singkat cerita ada kurang lebih 15 orang. 15 apa 18 orang kurang lebih segitulah kurang lebih. Di sini ada Pak Prita Samuel Sukadi juga ikut dan teman-teman yang lain juga ikut begitu ya. Nah, waktu ikut, wah kita berjuang Bapak Ibu teman-teman. Kadang-kadang saya baca 5 pasal. Kalau baca 5 pasal itu kurang, saya pakai cara metodenya apa? Pakai earphone. Jadi dengar Alkitab bersuara. Sambil dengar Alkitab, sambil beres-beres rumah, sambil masak air panas, siapin untuk mandi, beres-beres piring, gelas yang sudah bersih, dan tempat cucian sudah dicuci, taruh tempat rak piring, dan seterusnya. Akhirnya bisa itu dibaca, didengar Alkitabnya, sampai PLPB habis 66 kitab. Dari 15 orang ada kurang lebih 10 orang kurang lebih ya, beres. Dan ada satu teman di sini, teman saya, seorang penginjil, dia belum beres. Dia bilang, Pak Anton, saya mau ikut. Tahun ini ikut lagi, saya akan double bacanya 5 pasal, kata dia. Saya akan tebus yang saya punya lalu. Tadi baru WA saya. Oke bro, tetap semangat. Kamu double baca Alkitab, sehari 10 pasal, double berkat Tuhan. Amin, kata dia. Nah Bapak Ibu teman-teman, tahun ini saya juga ajak teman-teman. Nanti Februari kita akan mulai. Bapak Ibu teman-teman, kalau mau ikut silakan WA saya pribadi. Ada teman yang dari luar negeri, dari Eropa, ya, seorang ibu namanya Ibu Cynthia. Dia akan absen Bapak Ibu, ya. Dia melayani Tuhan dengan cara absen. Saya bilang, Bu, makasih ya. Tahun ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ajak total 40 orang sama saya. Kemarin 15 sama saya, sekarang 40 orang Bapak Ibu. Saya ajak teman-teman alumni S1, alumni S2, alumni S3, teman-teman SD, SMP, teman di gereja, semua saya ajakin. 40 orang bilang, Bro Anton, saya mau ikut. Ya, saya bilang, puji Tuhan, alhamdulillah. 40 orang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, teman-teman terkasih, mari kita membaca firman Tuhan. Ya, meskipun kita sudah dengar, kita sudah baca, kita sudah tahu, baca lagi, dengar lagi, akan mendapat yang berbeda Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Alkitab itu limpah. Alkitab itu adalah firman yang hidup. Dia bukan benda mati Bapak Ibu, dia firman yang hidup. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Karena firman Allah berkuasa untuk mengubah manusia dari orang yang tidak baik, dari orang yang jahat bisa menjadi orang yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu pernah saya dengar di Jambi,
Waktu itu saya pernah ada dengar ada seorang pendeta, saya dari Taiwan apa dari China. Dia dulu pembunuh, Bapak Ibu, jadi pendeta. Wah, luar biasa Bapak Ibu, benar ya? Kalau pernah jadi pembunuh, aduh, amit-amit, jangan sampai Bapak Ibu ya. Ini pembunuh jadi pendeta. Dia pernah bunuh orang, jadi orang yang nakal. Dia menjadi anggota geng, begitu ya. Dia menjadi orang yang membunuh demi uang, demi harta, demi kepuasan jasmani. Tapi dia bertobat setelah ketemu dengan Tuhan. Dijamah oleh Tuhan suatu KKR, dia ikut. Dia bertobat. Lalu dia menjadi seorang pendeta yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Pendeta itu, waktu itu pernah saya dengar khotbahnya di sebuah acara KKR. Bagus sekali. Kalau tidak salah, ada bukunya ditulis, Pembunuh Menjadi Seorang Pendeta. Ya, itu memberkati orang banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi Alkitab itu hidup. Alkitab dapat mengubah orang menjadi orang yang ditransformasi untuk menjadi anak-anak Allah yang melakukan kebenaran Allah. Maka Alkitab dikatakan adalah bermanfaat untuk mengajar. Ya, seperti guru yang mengajar murid-muridnya. Sehingga murid kita menjadi murid-murid yang pintar. Alkitab pun mengajar kita. Kita menjadi orang yang melakukan kehendak Allah dan menjauhi segala larangan yang Tuhan larang. Untuk menyatakan kesalahan. Kadang-kadang kita nggak sadar ini salah. Tapi Alkitab kan bilang, no, kamu salah loh. Begitu kan? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kelakuan yang buruk jadi kelakuan yang baik. Dulu mungkin kita orang yang tidak sopan. Sekarang jadi orang yang lebih sopan. Dulu kita orang yang suka mengeluh. Sekarang menjadi lebih sabar. Memperbaiki kelakuan. Maka kita mengatakan menyimpulkan firman Tuhan itu dengan apa? Dengan kalimat, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa? Kita kepunyaan Allah. Kita ini bukan kepunyaan iblis atau setan. Bukan kepunyaan malaikat. Kita kepunyaan Allah. Artinya apa? Kita punya privilege. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin tidak sadar. Kenapa kita baca Alkitab merubah hidup kita ini suatu hal yang kita anggap biasa-biasa saja. Baca Alkitab bosan. Karena kita nggak sadar bahwa kita punya privilege. Nggak sembarang orang, Bapak Ibu, bisa. Kadang-kadang ada orang mau baca juga nggak bisa. Mungkin karena dia dihalang-halangi oleh keluarga atau siapa. Ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Jangan kita pikir, oh gampang baca Alkitab. Mungkin nggak ada waktunya. Tapi kita ini punya privilege untuk membaca Alkitab dan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bisa baca Alkitab itu adalah suatu apa? Suatu karunia. Kadang-kadang orang bisa baca, tapi nggak ngerti Bapak Ibu, benar nggak? Nggak ngerti, tapi kalau kita bisa baca, bisa mengerti, memahami, bisa melakukan, wah itu luar biasa. Itu adalah harta paling berharga. Amin Bapak Ibu. Saya harap kita semua mengamininya. Ya. Yang kelima adalah carilah nasihat. Ya. Mohon dengan kasih satu orang membacakan ayat firman Tuhan. Amsal 19 ini. Ya, silakan sukarelawan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, terima kasih Teola. Jadi yang kelima terakhir adalah Bapak Ibu terkasih, carilah nasihat. Ya, dengarlah nasihat dan terima didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Pertimbangkanlah nasihat orang-orang di sekitar kita. Nasihat dari hamba Tuhan, teman-teman yang bijaksana, ya, lause di gereja, guru di sekolah, orang tua kita yang dekat dengan Tuhan, orang-orang Kristen yang baik, terutama dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terkasih, teman-teman, saya tidak sombong, tapi saya cerita sedikit ya. Saya ini sekolah Bapak Ibu S1, S2, S3 teologi. Saya khotbah sudah cukup, ya, katakanlah sudah cukup lumayan, ya. Mengajar sudah ngajar S1, sudah ngajar S2, Bapak Ibu. Tapi saya selalu cari nasihat, Bapak Ibu. Tiap pagi saya dengar Alkitab atau dengar khotbah, ya. Habis ini saya mau dengar khotbah juga, ada seorang pengkhotbah yang saya senang juga dengar. Saya mau dengar khotbah. Itu adalah nasihat. Jadi Bapak Ibu teman-teman terkasih, jangan bosan-bosan dengar khotbah yang baik, dengar pengajaran firman Tuhan, jangan. Kita terus dididik, terus dinasihati. Kenapa? Supaya kita makin bijaksana dalam pekerjaan, supaya kita makin arah
langkah kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, itu membawa kita semakin lama semakin menemukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menemukan panggilan Tuhan yang sejati di dalam kehidupan ini. Dengan demikian kita menjadi orang yang melayani Tuhan dengan baik dan sempurna di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu terkasih, saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Ini adalah sebuah kisah nyata. Ada seorang pemuda dulu ya, beberapa tahun silam, bernama Ivan Adi Raharjo. Pemuda ini, Bro Ivan Adi Raharjo ini adalah cucu pemilik teh Tongci. Bapak Ibu teman-teman kalau minum teh ada teh Sosro, ada teh Sariwangi, ada teh Tongci. Cukup terkenal ya. Dan Bro Ivan Adi ini kuliah di University of Melbourne ya di Australia. Dia setelah lulus kuliah, dia orang yang cukup kaya. Dia setelah kuliah bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan multinasional. Usia 20 tahun Bapak Ibu teman-teman. Usia 20 tahun, kurang lebih 20 tahun ya 20 tahun kurang lebih. Itu bekerja di perusahaan multinasional kira-kira 10 tahun lalu kurang lebih ya kira-kira ya. Saya dengar ceritanya 8-10 tahun yang lalu. Dia mendapat penghasilan 1 tahun 1 miliar. Setahun 1 miliar. 10 tahun yang lalu Bapak Bu, kira-kira ya. Sekarang aja 1 miliar besar, benar nggak? Setahun 1 miliar, siapa orang bisa penghasilan setahun 1 miliar? Kecuali orang yang benar-benar punya usaha besar. Ini masih muda sekali. Kemudian dia seorang pelayan Tuhan di gereja. Dia ke gereja pelayanan. Satu kali ketika dia dengan khotbah dari seorang pendeta KKR, dia memutuskan jadi hamba Tuhan. Kemudian dia bilang ke perusahaannya, ke pimpinannya, ke direkturnya. Pak Direktur, ya ada apa bro? Saya mau resign dari tempat ini. Loh kenapa? Ada masalah? Terlalu capek? Saya kurangin deh waktu kerjanya. Enggak capek kok. Kalau gitu kenapa gajinya kurang? Saya tambah boleh, kamu orangnya hebat kerja. Oh bukan gaji kurang. Ada masalah sama rekan kerja, ada clash, ada ya mungkin bertengkar sama teman kerja, nggak ada. Kalau gitu kamu mau di mana lagi? Enggak Pak, saya mau sekolah teologi. Wah kaget begitu ya. Bosnya kaget Bapak Ibu ya. Penghasilan 1 miliar. Dia resign. Kemudian akhirnya dengan berat hati bosnya mengizinkan dia resign. Dia sekolah teologi. Di sekolah teologi ST Reform Injili Internasional. Setelah sekolah teologi beberapa tahun, dia sekarang pelayanan di sebuah gereja di Jakarta. Dan sekarang sudah jadi pendeta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak mudah menjadi orang yang ikut kehendak Tuhan, ikut panggilan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ini orangnya yang saya tadi ceritakan, seorang bapak yang punya 2 anak, dia mau melayani sebagai seorang pendeta. Padahal dia seorang pintar luar biasa dan punya penghasilan yang sangat tinggi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya menceritakan kisah ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Seorang yang mau sungguh-sungguh mencari panggilan Tuhan, find that God's will in his life. Kita bisa dipanggil sebagai apa saja Bapak Ibu teman-teman. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang dokter, sebagai seorang arsitek, apa saja. Tapi poinnya adalah mari kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah jadikanlah Allah fokus kehidupan kita. Yang kedua adalah taatilah perkataan Tuhan. Tadi cerita tadi, pendeta Ivan Adi Raharjo, dia menanti panggilan Tuhan. Meskipun dia harus merelakan penghasilan yang besar demi sekolah teologi menjadi seorang pendeta. Bapak Ibu, saya tidak ajak kita semua Bible study ini, oh pantang suruh kita jadi pendeta semua ya, enggak. Tapi marilah kita menanti perkataan Tuhan. Berdoalah. Jangan lupa berdoa setiap hari. Saya suka terharu Bapak Ibu ya, kalau dengar cerita daripada Daniel. Daniel berdoa 3 kali sehari. Waktu cerita dia diminta untuk menyembah Raja Darius dalam waktu sebulan, dia pun seperti biasa dia masuk ke tempatnya untuk berdoa. Dia berdoa. Yang keempat adalah pelajari Alkitab Bapak Ibu teman-teman. Mari pelajari Alkitab. Jangan bosan-bosan ya. Tadi pagi saya dengar imamat ya, kira-kira 2 pasal. Saya dengar 2 pasal imamat.
Meskipun imamat itu Bapak Ibu tahu ya, teman-teman, selalu imamat itu bicara mengenai kandil, bicara mengenai bait Allah. Nggak apa-apa, saya dengar. Nggak apa-apa, saya dengerin terus. Baca ya baca, dengar ya dengar. Nggak apa-apa. Bosan, capek, nggak apa-apa. Yang penting taat sama Tuhan. Pelajarilah Alkitab. Yang kelima, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman terkasih, carilah nasihat. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita sekalian. Ya, kiranya firman Tuhan itu membawa kita untuk terus menjadi orang-orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, Amin. mohon dengan kasih, eh, ya amin Pak Pendeta Samuel, mohon dengan kasih penginjil Joy mendoakan kita untuk doa penutup di dalam firman Tuhan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu, atas segala berkat perlindungan-Mu untuk kami semua Tuhan. Kami ucap syukur bila mana kami boleh ada sampai saat ini. Itu merupakan sebuah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bila mana pada malam hari ini kami boleh sama-sama belajar mengenai bagaimana kehendak-Mu, bagaimana kami meresponi kehendak-Mu, bagaimana kami lebih lagi untuk memproses diri kami supaya kami lebih tekun lagi untuk membaca Alkitab, terutama kami boleh merenungkan segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau turut bekerja atas setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bila mana eh, firman Tuhan yang disampaikan Pak Anton pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati Pak Anton sebagai pemberita firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kami semua yang ada di Zoom ini sebagai pendengar Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan segala kehidupan kami, biarlah kehendak-Mu yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk penginjil Joy. Saya akan stop rekam dulu sebentar.